Ya ampun, udah lama ya gak ke sekolah. Ya ampun. Gimana kabarmu? Ya aku baik-baik aja sih. Kak kamu? Baik. Di rumah ngapain aja kamu? Aduh, bosan banget cuma HP-an paling. Apalagi ya biasa Tugasnya numpuk sekolah lagi. Iya makanya. Aduh, untung kita ke sekolah hari ini ya. Iya. Jadi gak bosan lah di rumah. Terus kak kamu ngapain di rumah? Ini sih, main-main gitu sih. Main apa? Main gitar. Dari mana aja? Weh, kamu ngapain nih, No? Lama amat sih. Ngapain kamu di sini? Tunggu kalian lah. Oh ya, ini hari Jumat ya? Iya, hari Jumat. Oh iya. Di jam berapa ini? Halo semuanya, kita bertemu lagi di chapel pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberi kami hidup hari ini. Sekarang kami memulai ibadah chapel pada hari ini. Tuhan diberkati dari awal hingga akhir. Dan menuntut kami doa, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, terus tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini, ketika anak-anak-Mu boleh secara online mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah pada saat ini, Engkau yang tuntun kami, hati pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau dan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong setiap kami untuk lebih memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Teacher Debita pada saat ini diberikan tema oleh teman-teman OSIS, itu adalah percaya di dalam masalah. Pada saat teacher mendengarkan itu, pertanyaan teacher muncul, percaya dalam masalah. Apakah itu berarti kita mempercayai masalah atau hal yang lain? Ya, teacher percaya bahwa yang dimaksud di sini itu adalah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Tapi ada sedikit hal yang menggelitik hati teacher, dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang kita renungkan bersama. Coba kita pikirkan, kalau kalian sebagai seorang remaja begitu, kemudian anak SMA, pertanyaan teacher adalah, masalah terbesar apa sih yang pernah kalian alami? Coba berpikir, kira-kira dalam hidupmu masalah terbesar apa yang kalian pernah alami? Ketika tema ini diberikan, yaitu percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah, selain pertanyaan bahwa masalah apa ya yang dihadapi oleh anak SMA zaman now gitu, atau apa sih masalah yang saat ini tuh sedang dialami siswa Karis Nasional Akademi secara khusus begitu, dalam masa pandemi ini, pembelajaran online dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan krusial yang ingin teacher tanyakan kepada kalian juga. Katakan bahwa percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Pertanyaan pertama adalah, apakah engkau percaya
bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu? Pernah tidak kalian berpikir dalam hidup kalian, dalam perenungan kalian, esensi Tuhan dalam hidupmu itu apa? Apakah engkau benar-benar percaya ada kuasa di dunia ini yang lebih besar daripada kehidupanmu, yang mengontrol alam semesta ini, sehingga layak untuk dipercayai? Punyakah kalian perenungan ini? Ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin teacher bagikan untuk melandasi sharing pada pagi hari ini. Yang pertama, pada Kolose 1 ayat yang ke-16, teacher akan bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hal pertama yang kita perlu sadari ketika kita ternyata menjawab bahwa oke, aku percaya bahwa ada Tuhan dalam hidupku. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Muncul lagi pertanyaan, apakah engkau percaya bahwa engkau diciptakan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta itu, bahwa engkau diciptakan Tuhan, Sang Penguasa yang mengontrol segala sesuatunya di dalam dunia ini? Ketika nanti dalam perenungan kalian, jawabannya adalah iya, aku percaya ada Tuhan. Iya, aku percaya bahwa aku diciptakan oleh Tuhan. Maka ayat firman inilah yang akan mendasari. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, fokusnya itu kepada Tuhan. Nah, lalu apa korelasinya dengan kehidupan kita? Setiap hal di dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya kebetulan. Kamu lahir dari keluarga apa? Kamu mengalami sesuatu apa? Itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu ada dalam rancangannya Tuhan. Bahkan, kalian pernah berpikir atau tidak? Jika suatu ketika tantangan kehidupannya begitu banyak, begitu besar itu menimpa kalian, pernah tidak kalian berpikir, kalau tiba-tiba saat ini aku menghilang, kalau saat ini aku itu tiba-tiba aja hilang gitu, nggak ada nih. Aku dicari nggak? Oke. Aku disayang nggak? Ada nggak orang yang begitu memperhatikan aku? Karena apa? Hal inilah yang nantinya akan menjadi salah satu titik poin, ya turning point-nya, bahwa engkau diciptakan di dunia ini bukan kebetulan. Setiap kita diciptakan di dunia ini tidak kebetulan. Tadi di ayat yang pertama teacher sampaikan itu dikatakan bahwa segala sesuatunya diciptakan itu karena Allah menginginkan hal itu terjadi. Kenapa tadi dikatakan kan gini, oleh Dia dan untuk Dia. Alam semesta ini diciptakan, manusia diciptakan, semuanya itu untuk menggenapi rancangan Tuhan. Jadi fokusnya itu kepada rancangan Tuhan, kepada Allah itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada akhirnya bagaimana identitas kita di hadapan Tuhan. Ketika engkau percaya bahwa engkau itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu adalah penguasa alam semesta yang mengontrol segala sesuatunya, maka ketika kalian menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini, kita punya dasar. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Setiap orang diciptakan unik. Setiap orang diciptakan dengan rancangannya masing-masing, dengan fungsinya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing. Nah, makanya oleh sebab itu, setiap orang harus tahu dia berfungsi sebagai apa ketika diciptakan oleh Tuhan, begitu. Oke, teacher akan bacakan satu ayat firman Tuhan lagi dalam Yesaya 44 ayat yang kedua. Akulah Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Ketika kita percaya
bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita, bahwa ada Tuhan penguasa alam semesta yang mengontrol segala sesuatunya, maka kita harus menyadari bahwa kita ini diciptakan tidak sembarangan. Ayat firman ini mengatakan bahwa Tuhan itu menenun. Menenun itu bukan pabrikan. Kalian tahu pabrik? Kalau pabrik itu bikinnya itu kayak ada polanya. Wah, bikin roti atau bikin sesuatu itu ada malnya gitu. Masukkan bahan, keluar semuanya sama 10 gitu. Kalau kita manusia enggak, kita ini unik. Setiap orang unik. Tidak ada lagi teacher Debita yang seperti ini di luar sana yang kalian bisa temukan. Teacher Debita ya cuma satu. Kalian juga demikian. Dan setiap kita punya fungsi masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu siapa kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini semuanya dalam rancangannya Tuhan. Kita tahu bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang kebetulan. Engkau lahir dalam keluargamu saat ini. Mungkin saat ini kamu melihat bahwa keluargamu, kenapa aku lahir dari keluarga yang broken? Kenapa aku harus mengalami situasi yang tidak mengenakan dalam lingkungan keluargaku yang tidak dialami orang lain? Atau dalam lingkungan pergaulanmu di sekolah, kenapa aku jadi orang yang selalu dibully? Selalu muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa aku? Dan akhirnya ketika tekanan itu begitu berat, maka yang ada, kalian mulai mengasihani diri kalian yang berlebihan dan depresi. Tapi, ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kita percaya proses kehidupan kita itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Misal kita lihat tokoh Alkitab, misalkan kita lihat Yusuf. Yusuf, siapa yang tahu dan siapa yang membayangkan bahwa seseorang yang dibuang akhirnya dia menjadi pemimpin, seorang penguasa. Apakah gampang kehidupannya Yusuf? Dia dibuang, menjadi budak, pelayan, kemudian difitnah, masuk penjara, kemudian dilupakan jasanya. Baru kemudian langkah step-stepnya itu dia akhirnya diangkat menjadi pemimpin dan dimuliakan di situ. Kehidupan kita juga seperti itu. Setiap kita diciptakan dan dirancang Tuhan itu tidak main-main. Ada satu rancangan Tuhan yang perlu kita cari dan temukan. Dan itu tidak akan pernah bisa tanpa kita duduk diam di hadapan Tuhan. Tanpa kita melihat, bertanya, Tuhan ini aku, ini hidupku, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupanku? Pakailah aku Tuhan. Maka pada saat itu engkau akan tahu tujuan hidupmu. Engkau akan tahu bahwa setiap proses dan masalah dalam kehidupanmu itu adalah didikan Tuhan, sampai akhirnya engkau siap dipakai oleh Tuhan. Duduklah diam di hadapan Tuhan. Tanya, Tuhan, kau punya rancangan apa melalui masalah yang selalu ada dalam kehidupanku? Hal apa sih yang perlu aku pelajari? Hal apa sih yang ingin Tuhan ajarkan kepadaku? Tuhan katakan bahwa rancanganku terhadap engkau itu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau yang saat ini kelas 12, mungkin kau sedang merancangkan untuk kuliah jurusan apa, universitas apa, nanti kamu bekerja bidang apa. Ketika engkau tahu apa fungsimu, ketika engkau tahu tujuan hidupmu, ketika engkau ketemu sama pribadinya Tuhan yang mengatakan bahwa ini nak, kamu bisa memberkati orang lewat sini dengan talenta yang aku berikan, maka engkau merancangkan masa depanmu itu dengan baik. Ayat firman Tuhan terakhir yang ingin teacher bacakan dari Amsal 16 ayat 3-4. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan mempersiapkan hidup kalian.
Tuhan mempersiapkannya dengan segala perhitungannya. Dia memperlengkapimu sampai akhirnya engkau bisa menggenapi rancangannya. Sampai akhirnya engkau meresponi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Ketika teacher simpulkan apa yang ingin teacher sampaikan saat ini, bagaimana engkau bisa percaya kepada Tuhan ketika menghadapi permasalahanmu? Yang pertama, kenalilah siapa Tuhanmu. Milikilah iman yang teguh. Bagaimana caranya? Duduk diam di kaki Tuhan. Baca firman Tuhan. Di situ di dalam Alkitab jelas semua setiap rancangannya, perintahnya, tuntunannya. Identitas kalian siapa, Tuhan itu siapa, bagaimana janji firman-Nya. Sehingga ketika kita kenal siapa Tuhan kita memiliki iman yang teguh. Dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang mustahil di dunia ini, dan tidak ada sesuatu hal yang kebetulan di dunia ini, bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi sesuai dengan rancangannya. Maka kamu akan menjalani kehidupan yang tidak sia-sia. Kamu tidak akan mengalami kehidupan yang berputar kepada kamu lahir, menikah, bekerja, akhirnya nanti mati, dan siklus orang seperti itu. Dan ketika setiap orang nanti menolakmu, kamu tidak merasakan cinta kasih kepada orang lain, maka engkau akan tahu bahwa engkau hidup di dunia ini dengan tujuan. Oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Engkau diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Tidak ada lagi kata, ini hidupku, jadi terserah aku. No, engkau diciptakan di dunia ini oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan ayat yang terakhir katakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya ketika kita akhirnya mengenal pribadinya Tuhan, kita tahu apa yang menjadi fungsi kita melakukan panggilan kehidupan kita lakukan yang terbaik. Kalau sekarang misalkan posisimu siswa, kamu belajar online, melakukan tugas tanggung jawabmu secara maksimal, tidak banyak mengeluh, tapi melakukan saja yang terbaik, dan punya iman bahwa Tuhan akan tolong, maka segala sesuatunya ada di dalam kontrol dan kendalinya Tuhan, dan Tuhan pasti tolong. Biarkanlah ini menjadi perenungan kita pada saat ini. Siapa Tuhan dalam hidupmu? Apakah masalah yang kalian hadapi saat ini membuatmu semakin dekat dengan Tuhan, atau semakin mempertanyakan keberadaan Tuhan? Biarkanlah ini menjadi perenungan kalian. Dan ketika kalian duduk di kaki Tuhan, merenungkan ini semuanya, izinkanlah Tuhan mengetuk hatimu. Biarkanlah pribadi Roh Kudus yang menyatakan Yesus Kristus Tuhan itu menyentuh hatimu, dan terimalah Dia. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Izinkan mulutmu mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai penolongmu, sebagai panduan hidupmu. Ketika engkau menghadapi masalah, kepada siapa engkau percaya? Dirimu sendiri? Orang tuamu? Lingkunganmu? Atau sampai pada titik akhirnya kamu bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan dalam setiap masalah yang aku hadapi, dan aku percaya Tuhanlah yang akan menolongku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang menyatakan dirimu dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Izinkan anak-anakmu pada saat ini mengenal pribadimu. Mereka mengalami Engkau bukan hanya dari ilmu pengetahuan yang mereka terima, tapi mereka mengalami Engkau, memiliki intimasi dengan Engkau. Mereka menghayati keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya mereka bisa mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya mereka siap untuk diutus, melakukan dan mengerjakan karya yang sudah Kau tetapkan dalam hidup mereka. Buka hati mereka Tuhan, biarkanlah kuasa-Mu bekerja pada saat ini. Untuk setiap
siswa Karis yang pada saat ini yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Berikanlah Tuhan yang tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kemampuan untuk mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan untuk setiap orang tua murid, biarkanlah mereka juga sebagai penolong yang Tuhan percayakan mendidik setiap anak-anak. Berdoa juga untuk setiap guru yang dipercayakan Tuhan di sekolah ini bersama-sama dengan setiap siswa. Biarkanlah kami Tuhan menjadi teladan di mana ketika menghadapi suatu permasalahan kami bisa melihat bahwa Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah, berkat, damai sejahtera dan sukacita-Mu. Kami percaya bahwa tangan pertolongan Tuhan akan terus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti chapel pada hari ini. Selanjutnya kami ada beberapa pengumuman. Jangan lupa kalau OSIS ada event charity dan terakhir pengumpulan donasi adalah tanggal 12. Silakan mengumpulkan donasi sebanyak mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan pelajaran. Kiranya Engkau sertai kami sepanjang hari agar bisa melanjutkan hari kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. Dadah.